Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di channel YouTube Yan Blue 78, channelnya para pecinta pariwisata dan kebudayaan, dan juga channelnya YouTuber low cost. Oke. Sebenarnya ceritanya sudah masih basi atau masih fresh sekarang ini? Kurang tahu. Kayaknya udah lumayan agak basi. Juga agak basi ya. Iya. Cuman masih bisa dinikmati ya, karena ini adalah sebuah cerita nanti ya. Oke. Teman-teman, hari ini saya bertandang ke salah satu tim kemarin yang juara di penutupan menjelang bulan Ramadan 1443 Hijriah kemarin. Waktu itu ditutup oleh Kabupaten Bangkalan, tepatnya di Skep ya, di lapangan Raden Panji Mohnur pada tanggal 30 Maret ya. 30 Maret benar ya? Iya. 30 Maret 2022. Dan di sebelah saya ini adalah salah satu pemenangnya. Nah, kenapa saya datang ke sini selain Mas Sola ini timnya juara, dan ada yang pengen saya korek cerita tersebut karena sapi yang bintang presisi ini loh, yang sempat bikin heboh, bikin viral, dan ternyata kemarin wow atau gimana nih Mas Sola? Ya lumayan lah. Lumayan lah. Alhamdulillah. Oke lah. Dan juga saya mohon maaf kenapa kok di awal puasa masalah biasanya kan saya mendatangi para juara-juaranya untuk diajak bincang-bincang. Yang pertama karena pembukaan bulan puasa, mau santai dulu sama keluarga. Dan kedua ada sesuatu yang harus saya tunggu, peralatan saya. Nah ini harus saya tunggu, dan alhamdulillah peralatannya tadi datang pagi dan hari ini kita langsung eksekusi. Dan yang kita gerbek pertama yaitu tim, mau kita sebut apa nih timnya? Luna Maya kek, Kilat Meteor, atau Bintang Presisi? Mau sebutin apa nih? Kalau timnya ya tetap Mas, Kilat Meteor. Kilat Meteor ya. Tapi nama tim mulai tenggelam nih kayaknya. Ya karena mungkin nama sapinya udah bukan Kilat Meteor. Iya. Bintang Presisi. Bintang Presisi. Padahal ini sebenarnya tim utamanya siapa sih? Kan ada dua Pak, pemilik dari pemilik Bapak Fatul Ulum ini. Kan Luna Maya sama Kilat Meteor. Yang mau dijadikan tim utama nih yang mana sebenarnya masalah? Sedikit aja sih ngobrol-ngobrol. Kalau Luna Maya sih sebenarnya kan karena ikonnya kan. Sapi ya. Yang sapinya dari masih di Sampang kan? Masih ada. Karena ikonik sapinya Luna Maya Bos. Jadi mungkin Luna Maya itu nggak bisa dihilangin juga. Tetap harus ada ya. Kalau Kilat Meteor kan nama tim yang di sinilah. Baru. Sebenarnya kan kalau nama timnya duluan Luna Maya. Maksudnya lebih sepuh yang di sana. Luna Maya memang yang pertama. Kemudian muncullah Kilat Meteor. Tapi yang sekarang akhir-akhir ini tahun 2002 ya, 2022 ini kayaknya Kilat Meteor sama Luna Maya ini mau redup. Karena yang muncul sekarang adalah bintang presisinya. Nah, ini yang bicarakan masalah bintang presisi. Ini bintang presisi kan kalau nama sapi kan, bukan nama tim apa nama sapi sih. Nama sapi ya. Nah, ini teman-teman biar tidak redup. Sebenarnya bintang presisi ini adalah nama sapi, bukan nama tim. Ya. Nama tim itu ada dua, Luna Maya Bos sama Kilat Meteor Mas Bor. Jadi bintang presisi adalah nama sapi. Nah, bercerita tentang bintang presisi ini kan tahu kebetulan nih Mas Bor ya. Saya tahu betul nih bintang presisi ini, nama bintang presisi ini sempat terjadi nama dadakan sebenarnya ya. Dari Mas apa itu masalah? Dari Mas Fatul yang ngasih tahu. Oh Mas Fat, Iya, Pak Fatul Ulum. Iya, yang merekomendasi namanya. Bukannya itu kan bintang presisi dipegang siapa tuh dulu? Yang maaf saya lupa namanya, yang pakai kacamata. Ada. Oh, Mas Viul. Mas Viul. Enggak, kalau dia dulu namanya itu astronot. Oh iya, astronot. Maka saya bingung waktu itu, astronot itu di Sampang kan ada astronot muda. Oh, kalau yang bintang presisi ini memang permintaan dari Bapak Fatul Ulum, pemilik dari tim Kilat Meteor dan Luna Maya Bos ya. Kan presisi kalau nggak salah ya Mas ya. Kan salah satu slogannya Polri yang saat ini. Presisi. Berarti presisi itu sama ya, serata atau gimana tuh? Intinya pokoknya slogannya presisi lah. Oh, kalau gitu. Kapolri yang sebelumnya kan promoter. Kalau sekarang ini kan presisi. Oh, presisi. Nah, bintangnya ini ambil dari mana? Bintangnya ya bintang lah. Ya jadi
pengen jadi superstar Iya. lah, kurang lebih seperti itu ya. Iya. Jadi digabungkan menjadi bintang presisi. Bintang presisi. Nah, ini membicarakan langsung masuk ke era kemenangan kemarin pada tanggal 30 Maret 2022 di lapangan Raden Panji Monur nih. Iya. Sebelum saya masuk ke intinya, kan kemarin nih yang kayak saya kasih judul tuh kan di video saya, teman-teman, Perang Bintang nih. Sempat ketar-ketir nggak tuh? Kan para bintang-bintang Karapan Sapi itu pada nongol semua tuh. Bukan tim ecek-ecek semua itu yang datang kemarin 48 itu Mas Solah. Sempat ketar-ketir nggak tuh? Iya, saya sangat ya lumayan dah. Sangat ketar-ketir lah, dibilang sangat ya ada sangatnya. Karena emang Sebentar saya potong. Kan sampean dari awal sampai selesai kan ada di garis finish ya? Ya, Berjemur bareng ya. bareng saya waktu itu. Ya, Cuma kita bareng. sebelahan kurang lebih jaraknya 2 meteran kalau nggak salah. Terus Karena dilihat emang apa ya, lari-larinya pesaing-pesaing yang lain, sapi-sapi yang lain itu emang mengerikan. Jadi emang apalagi menurut saya Mas ya, lomba yang kemarin itu lebih apa ya, lebih mengkhawatirkan daripada lomba yang sebelum-sebelumnya. Iya, Memang karena Pak, emang sapi-sapi yang kelas-kelas super yang udah turun semua itu kemarin. kenapa saya kasih judul kemarin tuh Perang Bintang. Oh, jadi sempet deg-deg juga ya ceritanya ya. Juga, Mas. Nah, apalagi lapangannya juga kan panjang kalau 225. Tapi alhamdulillah tidak hujan ya. Alhamdulillah Tidak hujan, jadi tidak mengganggu kinerja dari para jagoan-jagoan para peserta ya. Nah, dari sekian 48, ada nggak yang paling diketar-ketirkan waktu duduk di garis finish? Waduh, sekonnya segini. Waduh, sekonnya segini, punya aku segini gitu loh. Ada nggak? Nggak apa-apa, sebutin aja, kan udah kelar nih. Kayaknya kalau yang dikhawatirkan itu kayaknya semua pengerap pasti tahu yang di garis finish, Mas. Ya salah satunya ya Moncong Junior sama punyanya Abah Thohir. Tuan rumah ya, Iya. Moncong Junior sama milik Haji Thohir. Sinar lasernya atau yang kan ada 2? Kalau nggak salah sinar laser sama apa ya? Sama Lanceng Manis. kalau nggak Lanceng salah. Manis. Iya. Itu yang dikhawatirkan yang mana tuh? Lanceng manisnya atau Yang sinar laser. sinar laser ya? Sinar Karena laser. emang kita tahu semua, mungkin pengerap pasti tahu skonnya itu terbaik kan. Betul, yang terbaik betul. mungkin Moncong JR. Tapi itu dua-duanya itu salah satu yang terbaik. Masih bersaing Iya. atas bawah nih ceritanya, Moncong Junior dengan laser apa tadi? Sinar laser. Sinar laser. Oh, itu yang sempat diketar-ketarkan. Tapi akhirnya bertemu juga. Akhirnya punya saya bertemu juga di ketiga kalinya. Bapak dengan apa tuh ketemunya Mas Solah? Dengan sapi yang satunya. Kan saya ngerapnya 2 pasang. Oh iya, bintang presisi dengan Kilat Meteor. Kilat Meteor. Satunya Kilat Meteornya yang ditumbangkan Iya. oleh Moncong Junior. Moncong Junior akhirnya. Tapi akhirnya ketemu lagi di golongan lagi di final. Nah, nih Mas Lur. Kenapa saya ngobrol? Ini final nih, saya tanya. Senangnya memang di selempang hitam atau gimana nih ceritanya? Atau maaf, nggak bisa cari tempat? Atau kalah bersaing, kalah cepat nih? Kayaknya mungkin karena nomor itu cepet banget, Mas ya. Cepat penuhnya. Diumumin sekarang, sejam kemudian Iya. full ya. Emang mungkin dapatnya di tengah airnya ya. dapat juga di C, cuman yang C belum rezeki. Kan ditumbangkan oleh Moncong Junior. Hanya yang tampil bintang presisi ada di selempang hitam kan waktu itu. Nah, waktu pelepasan nih. Ini mungkin teman-teman masih ingat ya, sempat sapi bintang presisi ini sempat menghebohkan jagat maya ya. Waktu memberantas melindas banyak orang. Waktu itu di lapangan Gulpung ya, di lapangan Mitra Cendana. Nah, waktu final kemarin sempet dagdikduk nggak? Ini belok ke kiri nggak ya? Belok ke kiri nggak ya? Gitu atau gimana? Sempat dagdikduk, Mas. Karena saya juga udah mewanti-wanti sama teman-teman semua. Teman-teman, pokoknya yang di start itu jangan sampai ada orang karena takut dikhawatirkan terulang kembali. Iya, takut terulang kembali, kan kasihan orang-orang yang kena tabrak juga. Benar. Makanya saya bilang pokoknya di start itu jangan sampai ada orang karena kasihan lah. Kasihan juga sapinya, kasihan juga orangnya. Takutnya nanti kayak di Mitra Cendana ya, di Pangarengan menang tapi tidak puas karena tidak dilepas. Akhirnya lepasnya jalan. Nyampe finish cuman jalan. Cuman kemarin lepasnya
betul-betul Betul. bersaing betul ya. Iya. Cuman larinya kok nggak ke kiri ya, ke kanan kemarin ya? Iya, Ke Selempang Putih ya waktu itu ya. Apa memang diarahkan ke sana atau memang Bintang Presisi itu kalau ada di tengah pasti ke Selempang Putih ke kanan atau cuman digulbung aja cuman apes ke kiri? Karena kita akan evaluasi sebelumnya, Mas. Kita pas pada saat di Gulbung itu kan mau kita arahkan ke kiri. Oh, yang digulbung itu memang mau diarahkan ke kiri. Cuman apes aja lah cuman kemarin. apes akhirnya nabrak. Nah, makanya final kemarin cobalah kita rembukan, kita coba arahkan ke kanan. Oh, berarti kemarin itu sebelum dilepas itu memang sudah direncanakan untuk dilarikan ke trek Selempang Putih ke kanan memang. Tapi lebih mengarah saya pengennya lurus sih. Harapannya Kalau lurus. harapan saya emang bisanya larinya lurus. Lurus. Cuman kan kayaknya sapi untuk lari lurus di tengah itu kan Ya ada cuman 1001 lah. ya jarang sekali ya. Makanya saya coba arahkan ke Putih. Cuman harapan saya juga pengennya lurus, tapi ternyata ke Putih juga ya. Ke Putih Menarik, juga. menarik, ya. Hanya ya kalau memang di tengah memang berat sih. Berat ini. Kalau sudah antara ke kanan ke kiri ini trek seharusnya 225, ini bisa lebih panjang lebih lagi panjang, iya. karena dia bengkok sudah. Belum lagi nanti ngejarnya. Waktu itu Selempang Putih moncong ya. Moncong Junior. Apa Anda dendam sama moncong? Kalau lagi ke sana. Enggak ada dendam ya? Enggak. Coba bercanda Karena Pak sama Bedi. Bapak Edi juga hubungan baik. Gak ada dendam. Takutnya begini, ini loh tim yang mengalahkan Zabiati yang satunya. Tak taruh di kanan aja deh gitu. Enggak ya? Enggak. Oh, gitu. Aman kok, aman. Cuman nggak mampu juga ternyata. Gak mampu juga ternyata. Karena emang Moncong Junior skor terbaik gitu. Iya benar. Oke. Super. Jadi intinya adalah kemenangan kemarin itu Bintang Presisi boleh dikatakan gimana? Cukup memuaskan atau bagaimana, Mas Sola? Alhamdulillah sih Mas ya. Saya bersyukur sekali lah bisa masuk yang ke 6 besar. Intinya saya bersyukur banget bisa masuk ke 6 besar itu, apalagi kemarin itu waduh. Perang bintang ya memang ya. Sapi itu super semua kalau emang bukan rezeki kayaknya. Benar. Seperti contoh kayak yang digadang-gadang akan menjuari juga yang dari Jawa. Roket Jawa pun akhirnya tumbang juga di sana. Walaupun tipis hasilnya. Nah, jadi kemarin sangat puas ya. Walaupun di peringkat ketiga golongan bawah. Tapi masuk. Dari 648 kan banyak sudah yang ditumbangkan ceritanya. Iya. Dan selamat buat tim Kilat Meteor yang ada di Blega ini dengan jagoannya Bintang Presisi sekarang sudah mulai merangkak nih. Sudah mau mulai menjadi seorang bintang nih sekarang. Amin. Sudah mulai jadi pembicaraan sama orang-orang. Amin Mas. Yang terbaru masuk peringkat keberapa nih sekarang di kejuaraan? Saya dengar tadi sempat dikirimin sama Mas Ian Sanjaya MC. Katanya masuk peringkat 11. Lumayan, alhamdulillah. Alhamdulillah. Masa langsung 1. 11 mungkin besok 9 pelan-pelan. Ya kan masih banyak diceritanya. Intinya semoga jagoannya Mas Sola dengan jagoannya Pak Fatul Ulum terus sehat, terus diberikan kestabilan dalam, kalau bisa jangan stabil sih, naik speednya ya. Kalau stabil berarti kan sama kayak kemarin-kemarin, segitu-gitu aja. Berarti stabil dong, harus naikin. Kan stabil gitu. Dulu kalau bisa naik. Iya, stabil naik. Gitu. Ya udah itu aja Mas Sola. Terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama. Sukses buat tim Kilat Meteor dan jagoannya yang utama sekarang yaitu Bintang Presisi ya. Dan semoga nanti yang berikutnya siapa nih Kilat Meteornya bisa menyusul. Bisa menyusul masuk junior sebenarnya ya. Bintang Presisi kan junior. Mas. Awalnya kan ini Kilat Meteor dulu. Baru datanglah Bintang Presisi masuk kan gitu. Oke, itu aja obrolan saya dengan Mas Sola, adik dari pemilik tim Kilat Meteor yaitu Bapak Fatul Ulum, dan cita-cita saya, harapan saya tuh ngobrol dengan Pak Fatul Ulum belum tercapai juga sampai sekarang. Nah, ini masa Pak Fatul Ulum nggak mau balik Pak, lebaran ntar lagi Pak, habis gitu kita ngobrol-ngobrol Pak. Balik nggak beliau? Kayaknya kalau sulit ya kalau kepolisian ya. Kalau lebaran malah tambah sulit ya. Tambah sulit, nggak bisa balik. Karena banyak tugas-tugas ya menjelang seminggu menjelang lebaran.
dan setelah Lebaran. Mungkin bisa balik setelah Lebaran ketupat mungkin. Oh iya Pak. Bapak Telulum, Lebaran ketupat Pak, kita makan topak ladu bareng di sini. Ada Pak Ladu sini ya? Ada. Ada, oh alhamdulillah. Ya udah itu aja obrolan saya dengan Mas Sola. Sukses terus dengan tim Kilat Meteor dengan jagoannya Bintang Presisi. Semoga terus meningkat dari peringkat 11 bisa naik walaupun perlahan-lahan, yang penting pasti. Well, thank you for watching my channel. Jangan lupa jika menganggap channel ini adalah channel yang informatif, edukatif, dan juga menghibur, jangan lupa untuk memencet tombol like, share, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa pula di sebelah tombol subscribe itu ada tombol lonceng. Well, thank you for watching my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo dadah. Yo bye-bye. Masalah. Kilat Meteor kalah sama Bintang Presisi. Jangan sampai redup itu. Bye. Assalamualaikum.